Mungkin kita masih prihatin, tim nasional sepak bola kita belum berhasil, tapi kita yakin pasti akan lebih baik di saat-saat akan datang. Tepat malam ini, Prabowo tegas pintahkan Erick Thohir tujuk Shin Tae-yong latih timnas lagi. Breaking news. Begini faktanya. Tepat malam ini, Prabowo tegas pintahkan Erick Thohir tujuk Shin Tae-yong latih timnas lagi. Breaking news. Semua mendadak gembira. Skuad Garuda dicukur habis Australia di Sydney Stadium dengan skor 5-1. Prabowo perintahkan Erick Thohir lakukan hal ini. Mantap. Akhirnya Shin Tae-yong kembali melatih. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keprihatinannya setelah timnas Indonesia mengalami kekalahan telak 1-5 dari Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Prabowo menyampaikan hal ini dalam sidang Kabinet Paripurna 2025 di kantor Presiden. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Allianz, Kamis 20 Maret, timnas Indonesia tampak kesulitan menghadapi permainan agresif Australia. Gol cepat dari tim tuan rumah membuat skuad Garuda kehilangan ritme dan kesulitan untuk mengembangkan permainan. Meskipun sempat memperkecil ketertinggalan, pertahanan Indonesia yang rapuh membuat mereka harus menerima kekalahan dengan selisih 4 gol. Menanggapi hasil tersebut, Prabowo menyatakan bahwa meskipun kekalahan ini menyakitkan, ia tetap optimistis bahwa sepak bola Indonesia bisa berkembang lebih baik ke depannya. Ia juga memahami bahwa tim masih dalam masa transisi setelah pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Mungkin kita masih prihatin karena tim nasional sepak bola kita belum mencapai hasil yang diharapkan, tetapi saya yakin dengan kerja keras dan evaluasi yang baik, tim ini akan berkembang menjadi lebih baik di masa mendatang, ujar Prabowo. Prabowo juga menekankan bahwa sepak bola memiliki makna penting bagi rakyat Indonesia. Menurutnya, olahraga ini bukan hanya sekadar permainan, tetapi juga mencerminkan semangat dan tekad bangsa. Sepak bola adalah simbol perjuangan dan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita tidak boleh dianggap remeh oleh negara lain, terutama dalam dunia olahraga, tegasnya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju Shin Tae-yong kembali melatih skuad Garuda? Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Kekalahan dari Australia ini memicu berbagai reaksi dari publik dan pemerhati sepak bola nasional. Banyak pihak yang menyoroti aspek teknis permainan, termasuk strategi yang belum matang serta kurangnya koordinasi antar pemain. Beberapa pengamat menyarankan agar tim pelatih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa tim, terutama dalam hal ketahanan fisik dan strategi bertahan. Dengan laga-laga penting yang masih tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026, pembenahan cepat dianggap sebagai langkah wajib agar timnas Indonesia tetap memiliki peluang bersaing di tingkat internasional. Di sisi lain, Prabowo juga menegaskan pentingnya pembinaan jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Menurutnya, investasi dalam pengembangan pemain muda dan kompetisi domestik yang berkualitas adalah kunci utama untuk membangun tim nasional yang tangguh di masa depan. Setelah kekalahan dari Australia, timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dalam pertandingan berikutnya di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa 25 Maret. Laga ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda untuk bangkit dan membuktikan kemampuan mereka.
Bahrain sendiri bukan lawan yang bisa diremehkan. Tim asal Timur Tengah itu dikenal memiliki pertahanan solid dan serangan cepat yang bisa menyulitkan Indonesia. Namun, dengan persiapan yang matang dan semangat juang tinggi, Timnas Indonesia diharapkan bisa memberikan perlawanan maksimal. Dengan sisa pertandingan yang masih menentukan nasib Indonesia di kualifikasi, dukungan dari seluruh masyarakat menjadi hal penting. Prabowo pun mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus mendukung tim nasional, baik dalam kemenangan maupun kekalahan. Kita harus tetap memberikan dukungan dan semangat kepada tim kita. Sepak bola adalah perjalanan panjang, dan kita harus tetap percaya bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi, tutupnya. Lebih lanjut, kekalahan memang menyakitkan, tetapi sejatinya, itulah bagian dari perjalanan menuju kemenangan. Timnas Indonesia mungkin mengalami hasil yang mengecewakan melawan Australia, tetapi ini bukan akhir dari segalanya. Justru inilah saatnya untuk bangkit, mengevaluasi diri, dan kembali lebih kuat. Sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi soal perjuangan, semangat, dan tekad untuk terus berkembang. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, kita tidak boleh diremehkan oleh negara lain. Kekalahan ini harus menjadi pelajaran berharga, bukan beban yang menghentikan langkah kalian. Perjalanan masih panjang, dan laga melawan Bahrain adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa Timnas Indonesia adalah tim yang tidak mudah menyerah. Percayalah, seluruh rakyat Indonesia ada di belakang kalian, mendukung dengan penuh kebanggaan. Jadikan setiap detik di lapangan sebagai pembuktian bahwa Garuda selalu terbang tinggi. Tetap semangat, tetap berjuang, dan tunjukkan bahwa Timnas Indonesia tidak akan pernah menyerah. Erick Thohir tetap dukung Timnas Indonesia meski kalah telak dari Australia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan dukungannya terhadap Timnas Indonesia meskipun mengalami kekalahan telak 1-5 dari Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dibantai Australia. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak saat bertandang ke Sydney Football Stadium, Australia. Dalam pertandingan yang berlangsung Kamis, 20 Maret 2025, sore WIB itu, skuad Garuda gagal mengimbangi permainan cepat dan agresif dari tuan rumah. 5 gol bersarang di gawang Martin Paes melalui eksekusi penalti Martin Bailey, 18, Nishan Velupillai, 20, Jackson Irvin, 34, 90, dan Luis Miller, 61. Sementara satu-satunya gol balasan Indonesia dicetak oleh Ular Romeni di menit ke-78. Hasil ini menjadi catatan buruk bagi Timnas Indonesia, karena untuk pertama kalinya mereka kebobolan 5 gol dalam satu pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir tetap tegakkan kepala. Menanggapi kekalahan ini, Erick Thohir menegaskan bahwa dirinya akan terus mendukung Timnas Indonesia. Melalui akun Instagram pribadinya, ia mengungkapkan komitmennya untuk tetap bekerja keras membangun tim demi mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia. Saya tetap mendukung Timnas Indonesia, baik saat menang maupun kalah. Karena saya mencintai bangsa ini, ujar Erick. Ia juga memberikan motivasi kepada para pemain agar tetap optimis. Tetap tegakkan kepala kalian. Peluang masih ada, dan kita akan terus berjuang. Langkah selanjutnya. Kekalahan dari Australia membuat posisi Indonesia merosot ke peringkat kelima klasemen sementara grup C. Namun, peluang untuk melaju ke babak berikutnya masih terbuka. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Selasa, 25 Maret 2025. Pertandingan melawan Bahrain akan menjadi momen penting bagi Timnas Indonesia untuk bangkit dan kembali ke jalur kemenangan. Para pendukung diharapkan memberikan dukungan penuh agar skuad Garuda bisa tampil lebih baik di laga berikutnya. Lebih lanjut, Timnas Indonesia menghadapi tantangan berat setelah kekalahan telak dari Australia. Hasil 1-5 ini tentu mengecewakan, tetapi juga menjadi pelajaran berharga tentang seberapa besar jarak kualitas yang masih harus dikejar. Dari sisi permainan, Indonesia tampak kesulitan menghadapi tekanan tinggi dan kecepatan lawan. Lini pertahanan sering kehilangan fokus, sementara serangan kurang efektif dalam memanfaatkan peluang. Namun, gol Ular Romeni menunjukkan bahwa masih ada potensi yang bisa dikembangkan, terutama jika tim mendapat strategi yang lebih matang. Di sisi lain, dukungan Erick Thohir patut diapresiasi. Sepak bola adalah proses panjang, dan semangat juang harus tetap dijaga meskipun hasil belum memuaskan. Pemain juga perlu mempertahankan mentalitas positif karena perjalanan menuju Piala Dunia masih belum berakhir.
Pertandingan melawan Bahrain nanti bisa menjadi titik balik. Timnas Indonesia harus belajar dari kesalahan dan tampil lebih solid, terutama dalam aspek pertahanan dan transisi permainan. Dengan perbaikan yang tepat dan dukungan penuh dari para pendukung, harapan untuk meraih hasil lebih baik masih ada. Kekalahan bukan akhir dari segalanya, tapi batu loncatan untuk bangkit lebih kuat. Timnas Indonesia sudah berjuang, dan perjuangan belum selesai. Jangan biarkan satu hasil buruk meruntuhkan semangat, justru jadikan ini bahan bakar untuk berkembang dan kembali lebih tangguh. Sepak bola adalah tentang proses, bukan hanya hasil. Setiap kekalahan membawa pelajaran, dan setiap pelajaran mendekatkan kita pada kemenangan. Tetap tegakkan kepala, tetap percaya pada kerja keras, dan tetap berjuang untuk impian yang lebih besar. Para pemain, kalian tidak sendiri. Ada jutaan pendukung yang tetap percaya dan siap mendukung. Bangkitlah, tatap laga berikutnya dengan penuh semangat, dan tunjukkan bahwa Timnas Indonesia masih punya nyali untuk berjuang. Analisis kekalahan Timnas Indonesia 1-5 dari Australia. Timnas Indonesia harus menerima kekalahan telak 1-5 dari Australia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Sydney pada Kamis 20 Maret ini menjadi pelajaran berharga bagi skuad Garuda. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan hasil buruk tersebut. Kurangnya kekompakan tim. Salah satu penyebab utama kekalahan ini adalah kurangnya koordinasi antar pemain. Banyak pemain baru yang hanya bergabung dalam waktu 3 hingga 4 hari sebelum pertandingan. Waktu yang singkat ini membuat strategi yang diterapkan oleh pelatih belum berjalan maksimal. Alhasil, para pemain terlihat kebingungan dalam menerapkan skema permainan di lapangan. Pertahanan rapuh dan tekanan tinggi yang berisiko. Timnas Indonesia mencoba bermain dengan strategi high pressing, tetapi pendekatan ini justru menjadi bumerang. Pemain seringkali terpancing maju dan meninggalkan celah besar di lini pertahanan. Kondisi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Australia, yang dengan mudah menembus lini belakang Indonesia. Selain itu, Indonesia juga kurang sigap dalam mengantisipasi bola mati dan umpan silang lawan. Gagal memanfaatkan peluang di awal laga. Sebenarnya, Indonesia memiliki kesempatan emas di awal babak pertama. Pada menit kelima, Jai Itzes hampir mencetak gol lewat sundulan, namun berhasil ditepis kiper Australia, Matthew Ryan. Peluang emas kembali datang di menit ke-8 ketika Indonesia mendapatkan penalti setelah Rafael Struijk dijatuhkan di kotak terlarang. Sayangnya, eksekusi Kevin Dix hanya mengenai tiang gawang. Momentum ini kemudian dimanfaatkan oleh Australia. Mereka berhasil mencetak gol pertama pada menit ke-18 melalui penalti Martin Bailey, yang disusul oleh gol Nishan Velupillai 2 menit kemudian. Hingga babak pertama berakhir, Australia sudah unggul 3-0. Harapan di laga selanjutnya. Di babak kedua, Indonesia sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Ularomeni di menit ke-78. Namun, Australia kembali menambah 2 gol hingga memastikan kemenangan 5-1. Hasil ini menjadi tamparan bagi Timnas Indonesia yang akan menghadapi Bahrain pada laga berikutnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 25 Maret. Diharapkan, skuad Garuda bisa memperbaiki kelemahan, meningkatkan koordinasi tim, dan lebih efektif dalam memanfaatkan peluang demi meraih hasil yang lebih baik. Lebih lanjut, Timnas Indonesia mengalami kekalahan telak 1-5 dari Australia, hasil yang tentu mengecewakan bagi para pemain dan supporter. Ada beberapa faktor yang berkontribusi pada hasil ini, salah satunya adalah kurangnya waktu bagi pemain baru untuk beradaptasi dengan tim. Banyak dari mereka hanya bergabung beberapa hari sebelum pertandingan, yang membuat koordinasi di lapangan kurang maksimal. Selain itu, strategi permainan juga menjadi masalah. Keputusan untuk menerapkan high pressing melawan tim sekelas Australia justru berisiko besar. Ketika pemain Indonesia terpancing untuk menekan terlalu tinggi, lini belakang menjadi rentan, memberikan ruang bagi lawan untuk mengeksploitasi pertahanan. Ditambah lagi, kesulitan dalam mengantisipasi bola mati dan umpan silang semakin memperburuk situasi. Padahal, Indonesia sebenarnya memiliki peluang bagus di awal pertandingan. Jai Itzes hampir membuka keunggulan lewat sundulannya, dan tendangan penalti Kevin Dix yang hanya mengenai tiang gawang menjadi momen yang sangat disayangkan. Jika peluang ini bisa dimanfaatkan, jalannya pertandingan mungkin akan berbeda. Namun, setelah gagal mencetak gol, justru Australia yang semakin percaya diri dan berhasil mencetak 3 gol di babak pertama. Di babak kedua, Timnas Indonesia sempat memberikan perlawanan dengan mencetak 1 gol melalui Ularomeni, tetapi Australia tetap lebih dominan dan menambah 2 gol lagi.
Hasil ini menjadi pelajaran berharga bagi skuad Garuda yang harus segera bangkit untuk laga berikutnya melawan Bahrain. Perbaikan strategi, peningkatan koordinasi, dan efektivitas dalam memanfaatkan peluang harus menjadi fokus utama agar bisa meraih hasil yang lebih baik. Kekalahan bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari pelajaran berharga. Timnas Indonesia telah berjuang, dan meskipun hasilnya belum sesuai harapan, ini adalah kesempatan untuk bangkit lebih kuat. Sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, tapi juga tentang bagaimana sebuah tim belajar dari kesalahan, memperbaiki kekurangan, dan kembali dengan semangat baru. Setiap pertandingan adalah pengalaman, dan dari pengalaman inilah tim bisa berkembang. Jangan biarkan satu hasil buruk meruntuhkan kepercayaan diri. Masih ada kesempatan di laga selanjutnya, masih ada peluang untuk menunjukkan bahwa timnas Indonesia bisa lebih baik. Dengan kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah, kemenangan pasti bisa diraih. Percayalah, supporter selalu ada di belakang mendukung, menantikan kebangkitan. Sekarang saatnya menatap ke depan, memperbaiki yang kurang, dan kembali ke lapangan dengan keyakinan lebih besar. Garuda tak akan pernah menyerah. Jai Idzes serukan kebangkitan timnas Indonesia hadapi Bahrain. Kapten timnas Indonesia, Jai Idzes, menegaskan bahwa skuad Garuda harus segera bangkit setelah kekalahan telak 1-5 dari Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia meminta rekan-rekannya untuk tidak larut dalam kekecewaan dan fokus menghadapi laga selanjutnya melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Selasa 25 Maret pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Menurut Idzes, momen sulit seperti ini adalah kesempatan bagi tim untuk menunjukkan karakter mereka yang sebenarnya. Jati diri seseorang terlihat saat menghadapi masa sulit, bukan saat semuanya berjalan lancar. Sekarang waktunya kita membuktikan siapa kita, tulis Idzes di akun Instagram pribadinya. Misi balas dendam atas Bahrain. Jika kembali diturunkan dalam pertandingan nanti, Idzes akan menjalani laga keduanya melawan Bahrain. Pada pertemuan sebelumnya di Rifa, Oktober lalu, Indonesia nyaris menang 2-1. Namun gol kontroversial Bahrain di menit ke-99 membuat skor berakhir imbang 2-2. Kemenangan kali ini akan menjadi pembuktian bagi tim Merah Putih sekaligus menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya. Dukungan dari rekan satu tim. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, juga menyampaikan kekecewaannya atas hasil di Sydney, tetapi menegaskan bahwa timnya siap bangkit. Kekalahan ini menyakitkan, tetapi setiap kemunduran adalah persiapan untuk kembali lebih kuat, tulisnya di media sosial. Hal senada diungkapkan Rafael Struijk, penyerang timnas Indonesia yang kini membela Brisbane Roar. Kekalahan kemarin memang berat, tetapi perjalanan kita belum berakhir, ujarnya optimis. Dengan semangat yang terus menyala, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan berikutnya di hadapan pendukung sendiri. Skuad Garuda berharap bisa meraih kemenangan demi menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, timnas Indonesia menghadapi ujian besar setelah kekalahan telak dari Australia. Kekalahan seperti ini memang menyakitkan, tetapi justru bisa menjadi momen refleksi bagi para pemain untuk bangkit lebih kuat. Jai Idzes sebagai kapten menunjukkan kepemimpinan yang baik dengan mengajak tim untuk tidak terpuruk dan segera fokus pada laga berikutnya melawan Bahrain. Pertandingan melawan Bahrain memiliki arti lebih dari sekadar meraih 3 poin. Ada misi balas dendam setelah hasil imbang kontroversial di pertemuan sebelumnya, serta peluang menjaga asa lolos ke putaran berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Tekanan pasti ada, tetapi justru disinilah karakter tim diuji. Dukungan dari rekan setim seperti Tom Haye dan Rafael Struijk juga menjadi bukti bahwa mentalitas skuad Garuda tetap terjaga. Mereka sadar bahwa perjalanan belum berakhir dan masih ada kesempatan untuk membuktikan kemampuan di depan publik sendiri. Bermain di kandang sendiri di SUGBK juga bisa menjadi keuntungan besar, asalkan tim bisa memanfaatkannya dengan strategi yang lebih solid dan mental yang lebih siap. Secara keseluruhan, situasi ini adalah tantangan besar bagi timnas Indonesia, tetapi juga kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka bisa bangkit dan bersaing di level yang lebih tinggi. Kekalahan bukan akhir dari segalanya, justru dari sini kebangkitan dimulai. Timnas Indonesia masih punya kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka layak diperhitungkan. Setiap tim besar pernah mengalami momen sulit, tetapi yang membedakan adalah bagaimana mereka meresponsnya. Jangan biarkan satu kekalahan mendefinisikan perjalanan ini. Semangat juang, kerja keras, dan tekad pantang menyerah adalah senjata utama. Laga melawan Bahrain adalah kesempatan emas untuk bangkit, membalas hasil sebelumnya, dan menunjukkan kepada dunia bahwa Garuda tak pernah takut menghadapi tantangan. Bermain di kandang sendiri,
di hadapan supporter yang selalu mendukung, adalah modal besar. Percaya pada diri sendiri, percaya pada tim, dan berikan yang terbaik di lapangan. Setiap pertandingan adalah peluang baru untuk menulis sejarah. Garuda tidak hanya bertanding, Garuda terbang tinggi. Prediksi susunan pemain Timnas Indonesia versus Bahrain, Emil Audero dan Eliano Rejders jadi starter. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 25 Maret 2025, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Kemenangan menjadi harga mati bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Timnas Indonesia harus menang. Setelah mengalami kekalahan 1-5 dari Australia pada laga sebelumnya, Timnas Indonesia wajib bangkit dan meraih kemenangan atas Bahrain. Saat ini, Indonesia berada di peringkat keempat grup C dengan 6 poin, jumlah yang sama dengan Bahrain dan Cina yang berada di posisi kelima dan keenam. Jika mampu mempertahankan posisi ini hingga akhir fase grup, Indonesia akan melangkah ke babak keempat kualifikasi. Pelatih Patrick Kluivert diperkirakan tetap menggunakan formasi 3-4-1-2 untuk menghadapi Bahrain. Debut Emil Audero dan Joey Pelupesi. Beberapa perubahan diprediksi terjadi dalam susunan pemain. Emil Audero kemungkinan besar akan menggantikan Martin Paes di posisi penjaga gawang, setelah Paes kebobolan 5 gol saat melawan Australia. Di lini belakang, 3 bek sejajar akan diisi oleh Rizky Ridho, Jai Idzes, dan Justin Hubner. Hubner akan kembali setelah absen di laga sebelumnya akibat akumulasi kartu. Pada posisi sayap, Kevin Dix diperkirakan mengisi sektor kanan, sementara Kelvin Verdong menempati sisi kiri. Untuk lini tengah, Tom Haye dan Joey Pelupesi akan menjadi duet gelandang bertahan, dengan Pelupesi menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia. Sementara itu, Eliano Rejders diperkirakan menempati posisi gelandang serang untuk mendukung duet lini depan Ula Romeni dan Ragnar Oratmangoen. Dengan beberapa hari persiapan sebelum pertandingan, skuad Garuda diharapkan semakin solid untuk menghadapi Bahrain di hadapan pendukungnya sendiri. Prediksi susunan pemain Timnas Indonesia versus Bahrain. Formasi 3-4-1-2. Kiper Emil Audero. Bek Rizky Ridho, Jai Idzes, Justin Hubner. Gelandang Kevin Dix, Tom Haye, Joey Pelupesi, Kelvin Verdong. Gelandang serang Eliano Rejders. Penyerang Ula Romeni, Ragnar Oratmangoen. Apakah strategi ini cukup untuk membawa Indonesia meraih 3 poin? Mari kita nantikan performa terbaik Timnas Indonesia di laga nanti. Lebih lanjut, Timnas Indonesia menghadapi situasi yang cukup menegangkan menjelang laga melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan telak dari Australia tentu menjadi pukulan berat, tetapi juga bisa menjadi motivasi untuk bangkit. Dengan posisi di klasemen yang masih terbuka, kemenangan atas Bahrain adalah satu-satunya cara agar peluang lolos tetap terjaga. Patrick Kluivert tampaknya tetap mengandalkan formasi 3-4-1-2 yang sudah mulai dikenalkan sejak ia menangani tim. Kehadiran Emil Audero di bawah Mistar bisa menjadi angin segar setelah performa Martin Paes yang kurang maksimal di laga sebelumnya. Selain itu, kembalinya Justin Hubner dari hukuman akumulasi kartu juga bisa memperkuat lini pertahanan. Di lini tengah, keputusan untuk memberikan kesempatan debut kepada Joey Pelupesi menarik untuk dinantikan. Kehadirannya bersama Tom Haye diharapkan bisa memberikan stabilitas di sektor tengah dan membantu distribusi bola lebih efektif. Sementara itu, Eliano Rejders yang diprediksi tampil sejak menit pertama di posisi gelandang serang bisa menjadi faktor kunci dalam membangun serangan. Dua striker, Ula Romeni dan Ragnar Oratmangoen, memiliki tugas berat untuk menembus pertahanan Bahrain. Keduanya perlu menunjukkan ketajaman yang lebih baik agar Indonesia bisa mencetak gol lebih awal dan mengontrol jalannya pertandingan. Dengan dukungan supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia punya keuntungan bermain di kandang sendiri. Tinggal bagaimana para pemain bisa memanfaatkan atmosfer tersebut untuk tampil lebih percaya diri dan agresif. Jika para pemain bisa tampil maksimal dan fokus sepanjang pertandingan, peluang meraih kemenangan masih sangat terbuka. Timnas Indonesia sedang menghadapi tantangan besar, tetapi inilah saatnya untuk bangkit dan membuktikan diri. Kekalahan dari Australia memang menyakitkan, tapi justru itulah yang harus dijadikan bahan bakar untuk tampil lebih kuat. Bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh supporter adalah kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa Garuda tak pernah menyerah. Tidak ada yang mustahil jika semua pemain berjuang dengan hati dan memberikan yang terbaik di lapangan. Setiap pertandingan adalah kesempatan baru. Lupakan hasil kemarin, fokus pada kemenangan di depan mata. Percaya diri, bermain dengan semangat,
dan tunjukkan bahwa timnas Indonesia pantas melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia. Garuda di dadaku, semangat juang di hatiku. Dean James bicara soal debutnya bersama timnas Indonesia dan kekalahan dari Australia. Debut Dean James bersama timnas Indonesia dalam laga melawan Australia menjadi momen yang tak terlupakan bagi pemain berusia 24 tahun ini. Meski hasilnya tidak sesuai harapan, ia tetap merasa bangga bisa mengenakan seragam merah putih untuk pertama kalinya di laga resmi. Mimpi yang jadi kenyataan. Pertandingan di Stadion Allianz, Sydney, pada 20 Maret 2025 menjadi pengalaman spesial bagi James. Ia telah lama menantikan kesempatan bermain untuk Indonesia, dan akhirnya impian itu terwujud. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan untuk bisa menjalani debut bersama Indonesia, tulis James di akun Instagram pribadinya, Dean 11 James, Jumat, 21 Maret 2025. Hasil yang mengecewakan. Timnas Indonesia harus menerima kekalahan telak 1-5 dari Australia dalam laga tersebut. James mengakui hasil itu adalah pukulan berat bagi timnya, terutama karena mereka datang dengan harapan bisa meraih poin. Ini bukan hasil yang kami inginkan, ujar James. Fokus bangkit lawan Bahrain. Meski kecewa, James menegaskan bahwa tim harus segera bangkit untuk pertandingan berikutnya melawan Bahrain dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Saatnya bangkit pada hari Selasa, tegasnya. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat keempat grup C dengan 6 poin dari 7 pertandingan, jumlah yang sama dengan Bahrain dan Cina yang ada di posisi terbawah. Laga melawan Bahrain menjadi krusial bagi timnas Indonesia untuk menjaga peluang melaju ke fase selanjutnya. Lebih lanjut, debut Dean James bersama timnas Indonesia seharusnya menjadi momen yang membanggakan, tetapi hasil akhir pertandingan melawan Australia tentu menjadi catatan tersendiri. Kekalahan 1-5 jelas bukan sesuatu yang diharapkan, apalagi dengan ambisi tim untuk meraih poin di laga tandang. Meskipun begitu, ini tetap menjadi langkah besar bagi James, yang akhirnya bisa mengenakan seragam merah putih setelah lama menantikan kesempatan ini. Bermain di laga internasional pertama tentu menjadi pengalaman berharga baginya, terutama menghadapi tim sekelas Australia. Di sisi lain, kekalahan ini menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki oleh timnas Indonesia, baik dalam hal taktik maupun mental bertanding. Menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026, tim harus belajar dari kekalahan ini dan segera bangkit, terutama menjelang pertandingan melawan Bahrain yang akan sangat menentukan. James sendiri menunjukkan sikap yang positif dengan menekankan pentingnya bangkit di laga berikutnya. Itu adalah mentalitas yang dibutuhkan timnas Indonesia jika ingin terus bersaing di level tertinggi. Sekarang, tantangannya adalah bagaimana tim bisa memperbaiki kelemahan mereka dalam waktu singkat sebelum menghadapi Bahrain di Jakarta. Kekalahan memang menyakitkan, apalagi saat sudah berjuang sekuat tenaga. Tapi justru dari kekalahanlah kita belajar dan tumbuh lebih kuat. Dean James dan timnas Indonesia harus menjadikan hasil melawan Australia sebagai bahan bakar untuk bangkit, bukan sebagai beban yang menghantui. Sepak bola adalah tentang mentalitas. Tim hebat bukan yang tidak pernah kalah, tapi yang bisa bangkit setelah jatuh. Masih ada kesempatan di laga berikutnya melawan Bahrain. Jangan biarkan satu kekalahan menentukan perjalanan selanjutnya. Percaya diri, perbaiki kesalahan, dan berikan yang terbaik di pertandingan berikutnya. Indonesia butuh para pejuang di lapangan, dan sekarang adalah saatnya membuktikan bahwa timnas Indonesia adalah tim yang tidak mudah menyerah. Bangkit dan terus berjuang,